Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih berkenan duduk bersama secara virtual. Saya akan berbicara tentang sekaligus mengantarkan dua pembicara lain yang super canggih. Nanti di sesi kedua Pak Hengki langsung dari Los Angeles akan memandu kita RSI. Kemudian pagi ini saya akan terutama untuk rekan-rekan dosen ini, untuk rekan-rekan professional interpreters bisa skip ya. Untuk rekan-rekan dosen akan memberikan sedikit introduction to interpreting and its teaching. Terutama yang is teaching-nya itu yang ingin kami tekankan. Di gambar ini ada 3 gambar. Dulu salah satu mode of interpreting-nya itu seperti gambar kiri atas itu. Ini di public service setting, salah satu bentuk interpreting, salah satu jenis interpreting di public service setting-nya. Di rumah sakit ada dokter, ada orang, dan ada juru bahasa atau interpreter yang berkaos marun itu. Nah, akibat adanya pandemi, maka itu tidak bisa lagi dilakukan, maka yang ada adalah seperti ini. Nah, yang ada, ini ada dokternya, ini ada pasiennya, dan kemudian ini ada layar yang ada di sini. Nah, ini adalah RSI saat ini di public service setting. Dan RSI, remote simultaneous interpreting, bisa, kalau ini bukan RSI ya, ini hanya remote interpreting. Yang kalau di ini adalah gambar seorang juru bahasa bekerja dari rumahnya, yang mungkin nanti akan kita coba di sesi Pak Hengki dan sesi Pak Sony. Yang akan ingin saya pagi ini, ya semoga tidak menggarami lautan, karena itu perbuatan yang sia-sia. Sedikit introduction, sedikit saja, dan interpreting teaching at bahasa Inggris Polinema, dengan penekanan saya pagi ini adalah di consecutive interpreting teaching. Dan prinsipnya bisa dialihkan ke simultaneous interpreting teaching too. Kemudian sedikit sekali tentang remote interpreting, ya hanya jenis-jenisnya atau apa. Seperti yang kita ketahui, gampangnya penjuru bahasaan atau interpreting itu menerjemahkan bahasa lisan. Yang menerjemahkan itu bahasa Inggrisnya disebut interpreter, bahasa Indonesianya kita sebut juru bahasa. Bahasa Inggris dari bahasa Indonesia dari interpreting adalah penjuru bahasaan. Di tempat lain juga disebut interpretation. Jadi interpretation itu tidak hanya interpretation mimpi, not only dream interpretation, tapi interpretation itu juga kata lain untuk penjuru bahasaan. Siapakah interpreter? Interpreter itu seorang profesional di bidang komunikasi yang membantu orang lain untuk bercakap-cakap, exchange ideas, and understand each other. Sekarang sekilas kita lihat jenisnya. Kalau kita melihat dari moda kerjanya, the working mode, kita ada di situ melihat consecutive interpreting. Consecutive interpreting. Ini adalah interpreting dengan cara kerja interpreter atau juru bahasa menerjemahkan ujaran yang kita juru bahasa itu setelah satu penggal selesai diucapkan oleh orang tersebut. Kalau saya hari ini mengatakan menerjemahkan, itu tidak berarti dengan pengertian sama pada saat kita berbicara terjemahan tulis. Karena menjuru bahasakan tidak sama dengan menerjemahkan.
kalau di penerjemahan kita berupaya menangkap sebanyak mungkin informasi dan mempertahankan gaya bahasa. Namun di dalam interpreting kita hanya menerjemahkan atau mengalihkan pesan. Struktur pilihan kata boleh berbeda, tapi yang penting pesannya sampai. Karena bahasa mulut ini, bahasa lisan ini lebih lama, lebih panjang kalau diucapkan, dan it really takes time, dan juga ada memory nanti yang mendapat tekanan. Yang kedua, simultan, penjuru bahasaan simultan yang atau disebut juga conference interpreting. Ini tidak menunggu pembicara selesai mengucapkan ujarannya, tetapi mungkin sekitar 3 detik atau 4 detik, 3 detik mungkin ya. Setelah mulai bicara, juru bahasa juga mulai menjuru bahasakan. Side translation ini penjuru sebenarnya ini tengah-tengah antara translation dan interpreting. Side translation itu pada misalnya saya menghadapi selembar pengumuman berbahasa Inggris dan audiens saya berbahasa Indonesia saja, maka saya mengatakannya di dalam bahasa Indonesia, teksnya bahasa Inggris. Whispered atau Susurtouch interpreting itu ya berbisik seperti simultaneous, tapi ini untuk satu orang saja yang klien kita satu orang yang di samping kita dan kita berbisik. This is the working mode. Nanti bisa kita lihat karena pandemi dan perkembangan teknologi apakah semuanya ini bisa dilakukan atau tidak. Nah, mungkin nanti itu di sesi berikutnya. Yang kalau kita bedakan menurut setting, maka tempatnya itu, maka di situ ada community interpreting atau public service interpreting seperti dalam gambar, ada court interpreting di pengadilan, ada ahlinya di sini Pak Wayan Ana. Selamat datang Pak Ana, guru kami. Itu ahlinya court interpreting. Ada conference interpreting, yang jelas saya tahu kalau yang sudah ada Pak Sony, pembicara kita, narasumber kita yang ketiga, ada Ira, ada Mas Wiwit, ada Budi barangkali ya sudah datang. Conference interpreting. Ini barangkali bagian terbesar di industri ini, sehingga di dunia ada AIIC, jadi ini asosiasi untuk juru bahasa conference, dan di Indonesia ada AIG yang kemarin kita undang, yaitu salah satu anggotanya, pengurusnya adalah Bu Inan dan ketuanya adalah Pak, masih ingat ya, Pak Doni ya. Kemudian ada media interpreting, ada license and escort interpreting. Ini kita mengantarkan yang kelima ini, mengantarkan orang berjalan gitu, dan kita menjadi interpreternya. Kalau kita melihat topik areas, conference interpreting misalnya, ada 3, conference interpreting, business interpreting, and public service. Conference interpreting itu biasanya berbicara tentang ilmu, isu-isu tertentu yang itu dalam bentuk konferensi. Bisa di PBB, bisa dimanapun, bisa pada waktu webinar sekarang ini. Sekarang kalau ada yang menjadi interpreternya sekarang, itu kita itu conference interpreter. Nah, business interpreting ini topiknya mengenai bisnis. Ada company meeting, ada training, ada business negotiation, or anything is about business. Nah, biasanya ini tidak simultan. Kalau conference biasanya simultan, tapi kalau business interpreting biasanya, biasanya itu konsekutif. Public service interpreting bisa di pengadilan, di dokter, rumah sakit, di bea cukai, ada juga
yang di tempat-tempat tertentu yang memang membutuhkan itu. Kalau di bandara itu apa ya? Bea cukai ya, yang memeriksa bawaan penumpang itu bea cukai ya. Imigrasi. Iya. Oh, imigrasi dan bea cukai. cukai. Oke. Iya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, kalau bisa diperlukan standby interpreter deh, karena tidak tahu persis kapan masalah komunikasi dengan orang asing terkait bawaan itu muncul. Nah, sekarang yang terakhir yang akan menjadi bahasan kita almost whole day adalah interpreter presence, kehadiran interpreter. Kalau interpreter itu hadir di sana, di tempatnya, maka kita sebut on-site interpreting atau in-person interpreting. Kalau tidak ada di sana, itu remote interpreting. Yang ada dua, over the phone and video mediated interpreting. Over the phone ya sudah mulai lama. Ini seperti grup call ya, mirip lah, bayangkan grup call. Kalau video yang ya pakai videonya ada kelihatan. Nah, sekarang ini jadi blur. Yang akan kita coba kenal hari ini itu kan menjadi gabungan dari segalanya mungkin ya. Sehingga garis-garis itu tidak bisa ditarik. Tapi kalau dulu memang belum ada video call ya. Jadi call itu hanya voice saja. Kalau over the phone interpreting ini kita bisa download, terutama LSP. LSP itu Language Service Provider. Bisa download dan langganan ini dari Play Store namanya ya, kalau Android itu. Dari Play Store untuk melakukan over the phone interpreting. Nah, 4 karakteristik yang kita tahu dalam interpretation atau interpreting adalah fidelity, vocabulary, structure, or naturalness, background knowledge. Apapun modes-nya, apapun situasi dan setting-nya, keempat hal ini harus diusahakan oleh interpreter. Fidelity to no over translation, no under translation. Ini maksudnya ideal ya, kadang-kala kita tidak bisa ideal dan kita perlu strategi. No distortion of meaning, tidak boleh menyembunyikan makna. Vocabulary, effective and consistent. Kalau bisa dikatakan dengan satu kata, jangan milih ekspresi yang 2 atau 3 kata. Structure, naturalness. Smooth flow, appropriate style and register, clarity of voice, self-control. Self-control itu kadang-kadang kita terlalu bersemangat ya. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat menjuru bahasakan padahal speaker kita itu biasa-biasa saja. Dan kita menjuru bahasakan menjadi sangat bersemangat. Nah, itu tidak pas juga. Especially di dalam RSI, Remote Simultaneous Interpreting. Karena kita mungkin tidak bisa melihat dengan jelas wajah dan ekspresi tubuh pembicara kita, maka ketergantungan kita atau permintaan tolong kita pada verbal cues itu lebih tinggi daripada pada saat consecutive interpreting kita berdiri di sampingnya orang yang berbicara. Clarity of voice, nanti kita bisa lihat bagaimana Pak Enggi dan Pak Sony yang professional interpreter itu bagaimana bahasanya, suaranya, dan saya rasa sangat clear, tidak ada mumbling, nggak apa gitu. Kemudian background knowledge, excellent understanding of subject matter or topic. Nah, ini sudah. Apa keterampilan yang diperlukan di language? Tadi accuracy, choice of vocabulary, structure sudah tadi. Delivery tadi sudah. Nah, yang ini ada note taking khusus untuk consecutive interpreting. Kalau di simultaneous tidak perlu karena tidak akan nutut. Ini tapi lebih berat. Listening and speaking simultaneously. Oleh karena itu kita bedakan di Polinema ngajarnya ini 1 semester, konsekutif dan simultaneous 1 semester. Di simultaneous interpreting ada lagi tambahan teamwork.
Yang ini menjadi tantangan pada saat kita melakukan remote simultaneous interpreting. Saya skip saja ya ini, nanti bisa kita bagi. Interpreting teaching at bahasa Inggris Polynema. Pendekatan kita berangkat dari pemahaman bahwa interpreting is basically a cognitive process. Cognitive process. It's not like martial art, tidak seperti bela diri yang atau volley atau apa ya, sepak bola yang memang itu motorik, tapi ini cognitive process. Sehingga ini saya sampai pada penggal kedua, the teaching of interpreting, sehingga di dalam mengajarkan ini kami memakai approach cognitive process. Ya, cognitive process itu menurut Ma terdiri atas perception, decoding, recording, encoding, expressing. Mungkin rekan-rekan yang mengikuti bincang santai kedua atau WeTalk kita yang kedua akan bertanya kepada saya atau dalam hati, loh Pak Sugeng ganti lagi. Padahal kemarin kan effort model, sekarang ganti cognitive process. Effort model itu juga cognitive process, itu lebih sederhana untuk menjelaskannya. Nanti di slide selanjutnya ini akan ketemu di manakah posisi effort model. Saya meminjam kerangka berpikir Nader dan Tabor, kemudian Nader dan Tabor itu kemudian dijelaskan oleh Larson. Kemudian saya pinjam ke sini untuk menjelaskan cognitive process di dalam interpreting. Di dalam kita menjadi juru bahasa, menjuru bahasai sebuah wicara, maka pertama-tama kita mendengar suara itu. Sinyal suara itu kita dengar di dalam source language. Nah, kita bisa mendengar karena kita bisa mempersepsi dengan indera kita, dengan indera pendengaran kita, that's perception. Namun kita tidak hanya mendengarkan, juga melihat, karena makna juga bisa disampaikan tidak dengan kata-kata, tapi juga dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Nah, dari sound, verbal and non-verbal signals itu, input itu, maka kita decode, ini melalui proses, kita decode menjadi makna atau pesan. Kita decode menjadi makna atau pesan di dalam source language awalnya. Meskipun saya juga berpendapat di dalam otak kita nggak beda-bedakan. Meskipun ada ahli yang kognitif itu membedakan, oh kompartemennya bahasa sumber ada, bahasa target ada. Menurut saya ya satu saja. Tapi for the sake of this explanation, I put it into this picture. Saya ulang lagi, kita bisa mendengar dan melihat dan kita decode the meaning. Nah, di remote simultaneous interpreting atau remote interpreting ini menjadi tantangan karena kemampuan kita untuk melihat bahasa tubuh, ekspresi dan reaksi dari audiens yang ada, enggak ada karena di rumah masing-masing, jadi tidak jelas. Misalnya saya bicara, ada orang tersenyum, tapi itu barangkali virtual background yang pakai GIF. Jadi bisa tersenyum, bisa bergerak, tapi mungkin tidak di sana. So, this is virtual. Inilah dunia maya, bukan Maya Rizky Fauzia. Inilah dunia maya yang harus kita sikapi dengan kearifan tersendiri. Ya. Kembali ke sini tadi, didekode menjadi meaning. Setelah didapatkan meaningnya perlu direcord, direkam, kemudian dikodekan ke dalam bahasa sasaran, masih di dalam pikiran, dan diekspresikan dalam bahasa sasaran. Garis putus-putus saya secara imajiner menandai mana yang berupa linguistic forms yang bisa kita dengar, ini semua bisa kita dengar, dan yang di bawah ini ada yang ada di dalam kognisi kita, in our cognition. Nah, kaitannya dengan effort model yang saya sampaikan di edisi kedua WeTalk itu, di dalam itu kan effort model ada
3 ya. Yang pertama listening, itu this is the whole thing, perceiving, and decoding of SL. Maka untuk, saya lanjutkan yang makanya itu, sekarang saya lanjutkan yang prosesnya. Nah, recording ini adalah memory. Jadi ada satu lagi kalau masih ingat, di talk kedua itu adalah benar sekali, production. Jadi sebenarnya ini sama, listening, memory, and production. Di dalam pengajaran, untuk membentuk orang yang hebat itu ya, saya tidak termasuk interpreter yang hebat itu, kami berpikiran bahwa masing-masing step ini melibatkan skills. Dan skill ini yang kita bentuk secara terpisah, dan pada tahap ini nanti kita gabungkan untuk membuat expression in TL. We use this in our teaching. Nah, sekarang skill apa itu? Kami mencoba mengidentifikasi. In every stage in the model, some cognitive skills are implemented. So we have to build. Nah, berdasarkan bacaan kami yang terbatas, di perception ini ada anticipating skill. Pada saat kita mau mendengar itu, sebelum kita memahami, kita harus bisa mengantisipasi what will the speaker talk. Apakah topiknya apa dan tujuannya apa. And after we anticipate this, then we have to have a listening and analysis skills. We have to be able to listen, to analyze, and get the meaning. Setelah meaning didapat, maka we go to recording. Ini adalah kerja memory and note taking. Maka ini memory and note taking. Kemudian encoding, inilah ada transfer strategy. Inilah penerapan dari strategi-strategi penjuru bahasaan. Masih di dalam pikiran, pada saat kita ekspresikan secepat kilat, maka inilah kita gunakan kombinasi dari semuanya, kemampuan public speaking, ada field tactic, dan lain sebagainya. How we turn this into manageable materials to teach. So, at the first step, teachers build the skill discretely, separated. At the end, the discrete skills are used in an integrated manner using role play or playing the video and the student performs the interpreting. Nah, kita bagi sekarang menjadi minggu per minggu. Minggu ke-1, we will have building anticipating skills in order to support the perception. Ini yang kita ajarkan adalah public speaking practice. Jadi kita kenalkan apa itu public speaking, macam-macamnya apa, tujuannya apa. Nah, dengan memahami ini, misalnya dengan memahami ini, kita berharap mahasiswa akan bisa mengantisipasi. Oh, dia bicara tentang topik ini, dan tujuannya untuk meyakinkan pendengar. Nah, dia sudah siap-siap, oh dia akan meyakinkan pendengar. Nah, seandainya harapannya itu tidak terwujud, oh ternyata tidak meyakinkan, hanya deskripsi saja. Dia bisa merevisi antisipasinya sesuai dengan skill atau teori yang sudah didapat. Itu untuk 2 minggu itu, jadi ada teori dan praktek 2 minggu, termasuk prakteknya itu menebak, misalnya satu mahasiswa melakukan diminta untuk membuat pembukaan dari pidato, yang lainnya akan menebak, akan bicara apa dia gitu. Ada yang benar, ada yang tidak tebaknya. Nah, and as we know from the book, bahwa kebenaran mengantisipasi ini tidak hanya tergantung pada the theory of public speaking, but our knowledge of the speaker and the current topics. Misalnya ya, Pak Jokowi, we know, saya pakai Pak Jokowi karena kita semua orang tahu. Pak Jokowi akan melakukan peresmian
pemakaian suatu fasilitas tertentu. Nah, anticipating-nya ya biasanya Pak Jokowi kalau meresmikan seperti itu, ya apalagi kuis berhadiah sepeda, gitu, misalnya begitu, terus ngomong apa. Tetapi sekarang ini masa pandemi, so we can anticipate, mesti ada nanti sesuatu yang terkait COVID-19, misalnya begitu. Yang biasanya guyon, kemudian jadi serius, juga bisa juga. So, make them aware of this thing is important step in the first 2 weeks. Yang minggu kedua, ini public speaking ya, saya skip juga. Sekarang week 3 sampai 5, kita ke listening and analysis. Mbak nanti please remind me if I only have 5 minutes to the end. Oke. Oke. In minggu 3 sampai 5 kita listening and analysis. Listening for main ideas, getting the message from intonation. Jadi mungkin agak berbeda dengan listening 1, 2, 3. Ini ada getting the message from intonation, listening for different dialects, identifying ideas, identifying groups of words. Kita itu lama 3, 4, 5, 3 minggu, because ini sebenarnya intinya ada di sini. Minggu 6, 7, 9, 3 minggu juga, we have memory exercises, understanding and developing note-taking systems, and then note-taking practice. Yang ini menantang, kalau ini biasanya di 6, 7, 9 ini anak-anak suka, because they learn new things. Week 10 to 11, CI strategies. Mungkin bisa dilihat ini, ada ini kelihatan? Enggak ya? Ya, ada beberapa ahli mengategorikan, mengidentifikasi strategi itu. Mungkin yang ini lebih kelihatan. Oke. Ada 23, ada yang bilang 19, seperti Andrew Gillis kalau nggak salah 19, ada 22, ada 27. Kebanyakan sama. Ini strategi yang disebut anticipation untuk SI, CI. When I say SI, simultaneous and consecutive itu untuk CI. Compression, condensation, summarizing. Nah, ini terus sampai ke bawah, omission, chunking, text expansion, waiting, delaying, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sampai terus 27 ini, termasuk di sana ada intonation. Kalau bingung, nggak bisa menjuru bahasakan, dia bisa menggunakan intonasi suaranya untuk menyisipkan makna yang ingin disampaikan. Oke, ini kita ajarkan di minggu-minggu tadi. Oke, di minggu-minggu tadi. Dari strategi tadi, ada ini penelitian di Eropa. Jadi ada beberapa strategi yang menurut dosen-dosen di sana dikategorikan menjadi type A, type B, type C. Type A itu yang direkomendasikan. Explicitation, compression, transformation, reproduction, dan sebagainya. Type B itu yang disarankan. Type B itu yang disarankan. Ini not recommended. Guessing, word for word translation, substituting itu tidak disarankan. Jadi mengganti contoh dengan contoh lain itu tidak disarankan. Nah, a student should know this, meskipun tidak melakukan semuanya. Seperti yang berulang-ulang saya katakan, pada saat kita belajar jurus-jurus silat, mungkin tidak akan kita pakai selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi pada saat kita kepentok, kita akan menggunakan jurus silat itu. Oke, nah setelah itu dia belajar terpisah begitu, satu kalimat, kemudian di sini belajarnya terpisah, misalnya satu kalimat di juru bahasa menjadi kalimat lain, dan identify itu strateginya apa. Nah, kemudian pada
ini lama 12, 14, 15, 16, ada 4 minggu. Ini role play terus. Kami di Polynema ada 6 jam per minggu, 2 kali seminggu. Berarti 3 jam plus 3 jam. Role play terus dengan setting yang bermacam-macam. Karena ini konsekutif, maka kita mengambil setting yang memerlukan konsekutif, misalnya di rumah sakit, police station, immigration office, news conference, speech itu bisa juga di konsekutif. Oke, termasuk negotiation. Kalau untuk business interpreting ya ada negotiation, ada macam-macam ya. So basically that's what we do in Polynema for consecutive interpreting. Sementara untuk simultaneous yang berbeda pada level memori itu ya, itu akan berbeda, akan berbeda. Jadi kemudian untuk menyiapkan yang expression itu juga ada latihan berbeda, misalnya parroting itu, karena automaticity di dalam simultaneous interpreting itu sangat penting. Dia ada shadowing atau parroting, ada juga latihan-latihan yang memang menuntut skill yang berbeda dibandingkan consecutive interpreting. Demikian bagian kedua. Kemudian saya akan ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini untuk memberi landasan. Barangkali nanti Pak Hengki mengatakan sesuatu biar kami semua oh itu maksudnya gitu. Barangkali bisa begitu, atau paling tidak mengantarkan what is distance or remote interpreting. Distance interpreting or remote interpreting itu pada dasarnya menggunakan teknologi komunikasi, bukan top itu ya, tapi itu to gain, maafkan saya, to gain access to interpreters and or speakers in another room, town or country. Ada dua, seperti yang saya sampaikan tadi, telephone interpreting, over the phone interpreting yang sudah mulai digunakan sejak tahun 73, tahun 2009 itu sudah ada yang menulis bagaimana melakukan OTP, over the phone interpreting menggunakan Skype. Yang kedua adalah video mediated interpreting, video conference interpreting yang mungkin wujudnya ada bermacam-macam. Ini sudah banyak tahun yang lalu, maksud saya literatur ini sudah terbit lama, agak lama. Interpreting di video conference can take the following forms. Yang satu itu RI, itu remote interpreting, singkatannya RI. Pada saat para juru bahasa itu hadir di tempat konferensi dan interpret external speakers contribution. Jadi ini ada konferensi, kita offline, kemudian ada orangnya yang hadir di situ, ada pembicara, ada juru bahasa, ada juga pembicara dari luar melalui video. Dan tentu saja video dan suara. Ya. Kemudian itu yang pertama. Bentuk yang kedua, pada saat konferensi itu dilakukan di dua tempat yang dihubungkan dengan teleconference facilities. Nah, yang kedua ini interpreternya masih bersama speakers, either at venue A or either at venue B. Yang ketiga, remote interpreting, ada dua venue, tempat A dan B, tapi
interpreternya tidak ada di A atau di B. Di C, dari lokasi C. Nah, dari lokasi C, jadi berbeda ya, ada tempat A, tempat B, itu speakernya, dan C tempatnya interpreter. Lokasi C, tempatnya interpreter terpisah dari A dan B. Itu pun nanti bisa, yang C itu bisa diidentifikasi. Apakah di C itu, di C itu mereka sama dengan interpreter yang lainnya, kita sebut hubs, nanti, ataukah sendiri-sendiri di rumahnya C, di location C itu C1, C2, C3. Nah, yang nomor 3 ini yang akan kita coba hari ini bersama Pak Engki dan Pak Sony. Yang kita coba RSI kita hari ini adalah yang nomor 3 ini. Kemudian yang keempat, remote interpreting at a conventional conference, di mana interpretersnya, juru bahasanya tidak bekerja di dalam conference room. Tidak ada di ruang itu, tapi di ruang yang lain. Lah, kenapa kok begitu ya? Nggak tahu juga. Mungkin tidak ada tempatnya untuk bus barangkali. Mungkin hal-hal praktek ini Pak Sony lebih memiliki pengalaman. Lebih, karena pengalamannya ya, lebih bisa banyak memberi penjelasan kepada kita. Nah, ini ada istilah co-location. Oke, co-location. Co-location itu, tim co-location itu, ya bicara tim. Sebenarnya simultaneous interpreting itu harus melibatkan interpreter teams, jadi tim juru bahasa. Tidak ada satu juru bahasa untuk simultaneous interpreting di conference. Baru kalau terpaksa tidak punya uang panitianya baru bisa itu. Tapi by standard harus paling tidak 2, karena itu tim. Mereka bisa saling bantu. We'll talk about it later. So ada team co-location. Oke, team co-location, ada juga booth co-location yang ada di dalam satu booth. Tadi di video yang kami tayangkan di depan ada lab interpreting kami. Lab conference interpreting kami yang ada satu booth-nya di belakang. Nah, kalau ada 2 orang di dalam booth itu kita sebut mereka memiliki booth co-location. Again and again, konsep ini yang challenging, yang menantang pada saat kita berbicara tentang remote interpreting. Ini gambar dari yang sering mode yang sering kita hadapi. Ada primary participant and interpreter allocated at different places, yang seperti saya katakan tadi. Jadi ada 1, 2 ini pembicara dan interpreternya ada di tempat lain dan dihubungkan dengan ini smartphone atau PC seperti yang akan kita lakukan hari ini. Ini yang tadi ya, teleconference interpreting yang 1 dan 2 maksudnya ini interpreter bersama dengan speaker, one of the speaker. The interpreter is located, one of the primary participant or the primary participant are co-located. Bisa juga 1 dan 2 ini partisipannya dan kita ada di tempat lain. And again, smartphone and PC will help us in this mode. Nah, sekarang menurut Institute of Translation and Interpreting, remote interpreting ini memiliki beberapa kelemahan bagi interpreter. More difficult to build rapport with other participants. Karena kalau kita langsung menjadi juru bahasa, ya, kita bisa melihat what is going on, dan kita pada waktu jeda makan kita bisa mungkin ngobrol dengan calon pembicara untuk memperkuat anticipating tadi. Nah, di sini dan dengan ngobrol itu selain kita memperkuat daya anticipating ini, ada kedekatan atau rapport.
dengan partisipan. Dan juga dengan partisipan lainnya, tidak hanya dengan pembicara, juga dengan partisipan lainnya, ada kedekatan psikologis. Kalau psikologis dekat, interpreternya juga tidak nervous, audiens juga percaya. Kalau sudah ada kepercayaan, itu everything goes smoothly. Yang kedua, merasa lebih cepat lelah. Karena berapa jam mungkin mendengarkan suara lewat headphone, pada saat yang sama kita memandang monitor ini. Yang ketiga, merasa jauh dari, kalau itu di pengadilan ya dari pengadilan, kalau itu conference ya merasa jauh dari hingar-bingarnya kehidupan yang sebenarnya itu yang sedang dijuru bahasai. Lama-kelamaan bisa membuat ketidaknyamanan fisik. Misalnya pantatnya terasa panas, berubah bentuk, ya ini agak berlebihan ya. Tapi because we stay there, sitting at a long time without moving within adequate space. Jadi itu yang keempat. Nah, karena kita dituntut, karena keterbatasan 1, 2, 3, 4 itu, quality may drop quickly. Mungkin sekian menit, puluh menit pertama masih oke, tapi kemudian may drop quickly. Oke. Ini saya dapat dari ATA Chronicle Agustus 2020. Tantangan ditulis oleh Barry Olsen. Tantangan bagi interpreter untuk remote interpreting itu adalah the number of interaction interpreted per day. Berapa yang kita mampu sebenarnya. Jika itu on-site, kita kan ada untuk travel, untuk nah sekarang tidak ada lagi, kita di rumah saja. Tapi berapa kita mampu bekerja dalam sehari itu. Yang kedua adalah the number of frequency and frequency of breaks. Fatigue, kelelahan, isolation, nggak punya teman, stres, tekanan psikologis, fair remuneration for services, ada yang mengeluh karena nggak kemana-mana, biayanya itu ditekan, audio and video signal quality. Nah, seperti hari ini di awal-awal suaranya Mbak Tanti tidak begitu jelas ya, timbul tenggelam. It's because of the signal. Nah, itu akan menjadi tantangan untuk remote interpreting. Ini tekanan saya. Vocal feature is more important than in conventional interpreting. Karena pada saat kita melakukan ini referensinya konsekutif, pada saat kita melakukan konsekutif interpreting dan berdiri di sampingnya pembicara, kita bisa menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, senyum, bibir manyun, dan sebagainya. Tapi ini kan tidak begitu kentara, tidak kelihatan di layar pada saat RSI ini. Yang kedua, non-verbal features, terutama smooth delivery is also important. Lancar ya, terdengar lancar itu penting karena begitu kalimat pertama tidak lancar, audiens tidak percaya. Ini profesional apa tidak ini interpreternya gitu. Oke, that is the important thing. Now, tadi kita bicara tentang ABC, speaker, one part of the speakers di A, yang lainnya di B, interpretersnya di C. Di C itu bisa ngumpul di satu tempat, bisa C1, 2, 3 gitu. Di dalam literatur dan juga di dalam industri, karena ini saya dapatnya dari ATA, American Translator Association Chronicle, maka mereka mengenal yang disebut hub platforms and RSI platform. Nah, hub tadi, nah ini
Hub advantage now. Ini di hub. Ini salah satu contoh hub tempat hubnya sebenarnya itu sistemnya ya. Dan ini dua interpreters ditempatkan di dalam satu tempat yang sama. Jadi seperti seolah-olah ini dalam satu bus yang sama. Dengan sistem yang mampu melakukan atau memberi fasilitas sama dengan yang ada di bus atau SIS, Simultaneous Interpreting System. Ya, sistem itu yang di sekolah-sekolah, di prodi-prodi jarang yang punya. Yang saya tahu sudah lama punya itu di LBI UI, di Universitas Indonesia. Yang lainnya saya belum tahu yang SIS lengkap. Yang ada lagi di PSDK Serpong, Bogor. Dan kami di Polinema baru akan pengadaan tahun ini, belum kita mulai. Yang untuk SIS. Nah, itu belum kita dapat. Kita harus belajar lagi yang remote simultaneous interpreting. Jadi kita belajar banyak. Nah, kembali ke hub, ini environment-nya sama dengan di bus biasa. Hanya memang pembicaranya tadi di lain tempat dan ada video untuk menunjukkan pembicara itu. Seperti yang ada di dalam gambar. Keuntungannya, sekali lagi, we know that actually simultaneous interpreters are team, working in a team. Keuntungannya di sini, teamwork itu maintained. Banyak masalahnya. Misalnya, karena tadi malam kebanyakan makan pisang molen atau gorengan yang lain, maka tanpa dinyana pada pagi ini batuknya itu serak di tenggorokan dan batuknya nggak mau berhenti. Pada saat seperti itu, teammate yang ada di sebelahnya, dia bisa kasih kode dengan kodenya, ganti saya, begitu, kode tangan atau apa, maka teammate sebelahnya bisa membantu. Ini tidak ada di RSI platform yang di rumahnya sendiri-sendiri. Gimana caranya? Bisa. Itu yang bisa Sony nanti akan bisa juga. Ini menurut orang Eropa tidak bisa, tapi apa yang tidak bisa menurut orang Indonesia? Bisa semua. Gitu. Yang kedua itu internet connection itu bisa dijamin karena sudah di-setup sedemikian rupa, tidak mobile, jadi semuanya bisa dijamin. Ada juga dukungan teknis yang standby kalau ada apa-apa. Protection from disturbance juga bisa di-setup dan ada juga tempat untuk istirahat. Rest areas for interpreters yang bekerja di situ. Nah, itu tadi namanya hub platforms. Keuntungannya adalah co-located, yang tadi co-located itu menjadi penting karena mereka tim. Nah, kalau RSI platforms yang salah satunya itu Zoom, dan menurut ATA Chronicle dan menurut Pak Hengki juga bukan RSI platform yang sejati, itu yaitu no co-location. Ya banyak connection may be unsafe lah dari rumahnya sendiri, sehingga interpreternya kalau terpaksa demi professionalism naik ke atas genting untuk mendapatkan signal yang bagus dengan memakai virtual background di pantai, sama hangatnya. Dan nanti Pak Engki saya kira akan bicara tentang handover. Handover is difficult. Jadi mengalihkan giliran kamu gitu akan sulit pada saat kita memakai RSI platform itu. Dan tidak ada relay restriction-nya, tidak ada. Demikian juga karena di rumah kita, kan kita ya mungkin ada yang pakai genset otomatis ya. Sebagian besar tidak. Kalau listrik pemadaman bergilir seperti di Jalan Sofat sekarang ini, di rumahnya Bu Rikmah, harus ngungsi. Kalau pas tugas, nggak ada pemberitahuan, ya itu repot juga ya. Meskipun ada
meskipun ada automatic genset, tapi kan perlu waktu. Pada saat itu mungkin koneksinya harus mengulang dari awal. Oke. Sehingga pada RSC platform itu sebenarnya berat karena interpreter juga ngurusi masalah teknis, ngurusi tidak hanya helping the communication, tapi make sure technically they are sound and effective. Oke. Tapi bagaimana kita menghadapi ini semua? Ada sebuah raja zaman dulu, karena begitu berkuasanya, dia ingin mengatur semuanya dan dia duduk di pantai dengan kursi kencananya dan melihat ombak bergulung datang ke arahnya dan dia mau stop itu ombak. Hei, kamu berhenti gitu ombaknya. Tapi ombak ini nggak mau berhenti kan, kita tahu karena ombak tidak memahami perintah itu dan hukumnya sudah lain. Demikian juga pandemi COVID ini mempercepat datangnya sesuatu yang kita sebut remote interpreting. Kita tidak bisa menolak ini, seperti halnya raja yang saya ceritakan tidak bisa menolak ombak yang datang ke pantai. Sama dengan Pak Gojek Pangkalan tidak bisa menolak ojek online. So, history shows that resisting change only places behind those who embrace it. Kalau kita reluctant menuju ke situ, pada akhirnya kita tidak juga bisa ke situ, but we suddenly realize that we fall behind, we are left behind, so behind. Sehingga jatuh bangun pun kita akan sulit mengejar yang lain. Jadi, is it a threat or opportunity? Dua-duanya, remote interpreting ini saat ini bagi yang belum menguasai itu threat, tapi yang berpikiran optimistik it's opportunity. Karena semua orang hampir sepakat bahwa it comes and it will stay. Karena lebih efektif, mau tidak mau. Seperti mesin translation, it comes and it stays. Siapa yang menolak mesin translation dengan berbagai dalihnya dan dia hanya memperpanjang ketertinggalan kalau tidak mengubah mindset. Yes, never has the world come to halt as it has recently. Nggak ada dalam sejarah dunia itu berhenti berputar begitu tiba-tiba seperti kita mulai bulan Maret sampai Agustus ini. Maret, April, Mei yang itu yang sangat luar biasa. Semuanya order cancel, kemudian order baru, remote interpreting, and so on. Nah, oke. Berarti kita yang ada di perguruan tinggi, bagaimana sikap kita? Kita jadi penonton, mengajari anak-anak kita untuk memanah bayang-bayang, atau menguburkan kepala kita di dalam pasir seperti burung unta yang ketakutan? Of course no. Oleh karena itu sesi hari ini dihadirkan untuk kita semua dalam rangka menyikapi perkembangan di dunia, di industri, dan di pengajaran kita. Peter Drucker mengatakan, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic. Bahaya yang terbesar pada saat ada angin ribut seperti ini, ada huru-hara seperti ini, bukan siklonnya, bukan angin ributnya, bukan huru-haranya, tetapi tindakan kita yang memakai logika hari kemarin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Materi yang sangat menarik
dari Pak Sugeng ya, untuk mengantarkan kita pada materi yang kedua nanti ya Pak. Jadi teknis dari remote interpreting sendiri akan disampaikan oleh Pak Hengki nanti. Oke, baik. Sebenarnya waktunya masih ada 10 menit lagi untuk Pak Sugeng menyampaikan presentasinya. Tapi karena sudah selesai ya Pak, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Tidak usah, nanti yang di skip-skip kalau ada pertanyaan saja. Oh, ya. baik. Semakin lama saya bicara, semakin ketahuan, nanti memalukan. Oke, anyway, nanti langsung pertanyaan saja. Oke. Baiklah, jika seperti itu, untuk sesi tanya jawab, tadi sesi yang pertama ini akan saya buka untuk 3 orang penanya dulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan mengaktifkan fitur raise hand ataupun bertanya di kolom chat box ya. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang sudah mengacungkan tangan itu Bu Tanti, Bu Zwesti. Bu Zwesti Aridasari. Dipersilahkan. Oke, thank you. Good morning Pak Sugeng, salam kenal Pak, nama saya Zwesti dari The British Institute Malang. I'm trying to highlight what Pak Sugeng has already delivered, which is interpreting adalah tentang mengalihkan pesan. So I'm going to put a highlight on the pesan Pak, on the message. Berhubungan dengan fidelity and vocabulary, as an English teacher, I'm an English teacher. Sometimes it is not very easy for us to deal with the technical terms. Kadang kita atau saya hanya punya kemampuan untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris or the other way around. But sometimes in doing some interpreting, people also need to get the context or to get exactly the right context. So pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk deal with that technical terms. Kemudian pertanyaan yang kedua masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama, Pak. Apakah ketika sebelum kita melakukan interpreting, like D-7 from the event, apakah interpreter akan mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan teks yang akan dialih bahasakan? Because based on my experience, like couple of weeks before, saya dikirimkan teksnya, kemudian saya masih punya kesempatan untuk mengalih bahasakan. Setelah itu ketika harus melakukan interpreting, itu sudah pre-design gitu, sudah predetermined gitu Pak. Nah, apakah hal yang sama terjadi di semua event atau akan berbeda dari masing-masing tipe acaranya? For example, kalau conference akan diberikan waktu, tapi kalau misalkan yang social akan tidak diberikan waktu, seperti itu Pak. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mau dijawab langsung atau menunggu pertanyaan yang lain, Pak? Langsung saja sambil silakan Bapak. Sambil. Terus sebentar. Nanti rekan-rekan yang lain yang professional interpreter, ini ada Mbak Ira, Mbak Sony dan siapapun bisa membantu saya ya, Pak Awayan juga dan lain. Pokoknya boleh bantu saya semuanya menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengalaman masing-masing. Sekarang cara deal with technical terms. Ini pertanyaan yang sulit, tapi dari pengalaman itu selalu ada laptop dengan koneksi internet cepat. Kalau langsung saat itu ya, ada laptop dengan koneksi internet cepat untuk mencari mencari terms-nya itu. Sehingga kemampuan multitaskingnya memang harus tinggi, mendengarkan, ngomong, kemudian mencari technical term. Mungkin pada saat kemunculan pertama, technical term tadi bisa diganti dengan general term, tapi setelah ketemu nanti kita gunakan technical term dan seterusnya. Kalau sedang di booth, mungkin temannya bisa kasih kode ke temannya untuk support, untuk mencarikan itu dengan segala caranya ya, segala caranya. Boleh dengan laptop, boleh dengan HP, atau boleh pakai barangkali sudah memiliki kompilasi istilah tertentu. Kalau di dunia ini
maksudnya di dunia interpreting ini sudah lama sekali, barangkali selain hafal juga memiliki koleksi ya terminologi yang sudah disiapkan untuk diakses dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah materi selalu diberikan B-7? Untuk acara-acara yang sifatnya conference, pengumuman, public release gitu, itu barangkali disiapkan begitu. B-7 sampai mungkin ya 4 ya masih oke, kita diberi teksnya. Juga bisa juga dikasih tahu overview dari topiknya secara tertulis. Meskipun nanti pada saat terjadi itu barangkali berbeda. Tapi paling tidak kita punya gambaran dan kita bisa search the terminology. Pernah juga saya mendapatkan jauh-jauh hari teks yang akan dipidatokan, senang sekali dipelajari, tapi 1 menit, 5 menit sebelum mulai, ini LSP-nya bilang, ini nanti akan ada cukup banyak improvisasi. Nah, itu yang improvisasi ini yang sangat menantang, berarti nggak bisa. Yang kedua, juga masalah topik. Misalnya kalau interpreting ini untuk perusahaan dan negosiasi, kan tentu saja tidak ada ya, teksnya sebelumnya tidak ada, karena apa yang dibicarakan itu juga mungkin rahasia perusahaan atau apa. Jadi tergantung topiknya dan kesiapan acara itu. Demikian jawaban saya. Saya mengundang sharing dari rekan-rekan interpreter atau juru bahasa tentang hal ini. Baik, dipersilahkan bagi yang mau sharing. Pak Wayan, Izin dipersilahkan Pak Bapak. Ya, silakan. Terima kasih pencerahan Pak Sugeng. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dulu. Ternyata apa yang disampaikan Pak Sugeng selama pandemi ini kita alami. Dalam code interpreting, mungkin gambarnya pun sudah persis tadi. Terdakwa dengan interpreter satu tempat, hakim jaksa di tempat yang berbeda, persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Sangat menarik. Interpreter sendiri, polisi sendiri, saksi sendiri, juga kita alami persis apa yang disampaikan Pak Sugeng. Oleh karena itu saya sangat senang sekali hari ini bisa Pak Sugeng sampaikan hari itu, dan saya menunggu dari Pak Sony dan yang satu lagi. Khusus untuk menjawab yang tadi, tidak semua materi yang kita akan interpretasikan itu didapat, khusus terutama di code interpreting. Kalau code interpreting itu kita blank total, kita datang ke kantor polisi tanpa bayangan apapun. Tetapi paling tidak pada waktu kita ditelepon oleh polisi untuk datang ke kantor polisi, kita bisa menanyakan penyidiknya, masalah perkara apa Pak? Narkotik. Oke. Kata kuncinya narkotik. Dengan mendengar kata kunci narkotik seperti dikatakan Pak Sugeng, kita sudah ada gambaran. Paling tidak dia menguasai, dia mengimport, dia memakai, dia mengetahui, dan lain sebagainya. Inilah yang dijadikan bahan. Tetapi tidak serta-merta demikian. Apa yang disampaikan Pak Sugeng itu sudah persis sama. Kadang-kadang penyidik mengatakan ini masalah narkotik, ternyata bukan narkotiknya yang dipermasalahkan, tetapi perkara lain. Nah, dalam hal ini seorang penerjemah harus memiliki pengetahuan awal paling tidak sebelum melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, pengalaman adalah kunci utama. Pengalaman, menambah pengetahuan dengan mengikuti webinar, seminar. Kalau dulu kita rajin seminar langsung lebih bagus, kali ini kita webinar. Pesan saya, tidak selalu kita mendapat materi atau apa yang dibicarakan dalam interpreting itu. Nah, oleh karena itu seorang interpreter memang harus siap mental. Kadang-kadang kita akan menjadi bahan ketertawaan karena term yang kita sampaikan tidak pas.
Demikian kira-kira Pak Sugeng dan Ibu Pritantina. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan dari chat box. Mungkin bisa saya bacakan ya. Ya. Dari Pak Nurdin Bramono untuk Pak Sugeng. Pak Sugeng, is it important that public speaking skill for interpreting? Oh, mungkin is public speaking skill important for interpreting gitu ya Pak ya? Ya, ya. Oke. Ya, seperti yang dikatakan oleh buku-buku dan mungkin yang dialami bahwa public speaking itu penting karena satu itu melatih ini sederhana saja, secara sederhana. Orang yang mampu melakukan public speaking itu kan nyaman ya berbicara di depan umum. Ya, kita menjadi interpreter itu juga berbicara di depan umum. Terutama kalau konsekutif bisa menyertai pembicaranya di atas panggung meskipun audionya terbatas itu kan harus berdiri di depan orang itu bukan perkara mudah bagi semua orang. Bagi orang-orang tertentu itu tidak mudah. Jadi ketenangan kita di atas panggung itu menjadi pintu masuk keberhasilan berikutnya. Misalnya ada intonasi kita pas, kemudian ada body language kita pas, dan pada saat kita menemui kendala, kita dengan cool begitu mencari solusi dari strategi-strategi tadi. Kalau kita tidak mempunyai istilahnya apa ya, tidak mempunyai, kalau kita gugup di atas panggung, itu buyar sejak awal itu. Jadi tentang ketenangan di atas panggung itu pintu masuk. Yang kedua, dengan adanya public speaking skills, kita kan kalau terbiasa berbicara di depan umum, kita tahu, oh pertama bukanya itu modalnya begini, isinya begini, terakhirnya begini. Itu membantu anticipating kita. Membantu anticipating kita pada saat kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain tadi. Yang berikutnya tadi public speaking itu juga tadi saya sudah katakan apa ya, tidak gugup, membantu. Oke, yang tentang intonasi. Oke. Orang yang biasa melakukan public speaking, berbicara di depan umum, dia tahu intonasi yang pas untuk menarik perhatian, menirukan intonasi orang dan lain sebagainya. Ada sebuah contoh, saya melihat intonasi ini terjadi di Jawa Timur, intonasi pembicaranya itu berapi-api. Kemudian speakernya itu tidak berapi-api, berair-air, jadi rendah, nada bicaranya itu rendah. Sampai speaker ini menegur interpreternya itu, gimana saya semangat, kamu kok tidak semangat, itu kan malu juga di depanmu. Nah, barangkali karena interpreter ini barangkali bukan interpreter yang profesional, tidak terbiasa public speaking, jadi untuk berbicara dengan nada semangat itu ada hambatan di dalam hatinya, secara psikologis ada hambatan begitu. Nah, itulah menurut saya pentingnya public speaking di dalam interpreting itu. Terima kasih Pak Nurdin Bramono. Bagaimana kondisi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana Pak Nurdin Bramono? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Pak Sugeng atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh sudah, alhamdulillah katanya Pak sudah puas dengan jawaban Pak Sugeng dan paham. Oke baik, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Ini belum ya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini tuh penjuru bahasaan itu bukan murni menerjemahkan ya Pak ini berarti. Mungkin istilahnya bukan murni begitu ya, berbeda. Berbeda. Okay. Tadi yang disampaikan Mbak Swesti ya, itu kita mengalihkan makna.
Jadi mana apa yang ingin disampaikan oleh pembicara itulah yang kita alihkan. Barangkali kalimat aslinya itu panjang sekali. Kalimat aslinya itu panjang sekali. Misalnya in this bright warm sunny morning gitu, panjang kan. Ada pagi ini kan bisa. Nah, jadi yang penting itu pagi ininya. Tentu saja bisa dipertimbangkan, ada beberapa prinsip jadi aturan pertimbangan ya. Pertimbangan pertama itu salah satunya adalah mengalihkan message sebanyak-banyaknya dari bahasa sumber, salah satunya. Yang kedua itu mengatakan ke dalam bahasa sasaran yang sejelas-jelasnya. Ada beberapa prinsip, dan lagi yang salah satunya adalah prinsip face saving. Ada prinsip face saving. Face saving itu ada prinsip kita menginterpretasi menjuru bahasa itu kadang-kala kita harus stick to face saving principle. Jadi prinsip menyelamatkan wajah agar tidak membuat malu yang diinterpreting itu, yang dijuru bahasai. Atau ya sejajar dengan itu ada juga yang untuk supaya everything goes fine gitu. Contoh yang sering dikutip di dalam latihan-latihan itu seperti ini. Misal pada suatu malam ada jamuan makan malam resmi. Misalnya Perdana Menteri Australia sedang berkunjung ke Indonesia dan disambut oleh dan dijamu makan malam kenegaraan oleh Pak Presiden kita. Dan tentu ada sambutan-sambutan di makan malam itu. Di dalam sambutannya Pak Duta Besar tadi menyelipkan humor. Duta Besar, Pak Perdana Menteri tadi menyelipkan humor. Humornya itu satu mungkin sulit diterjemahkan, humornya itu ke dalam bahasa Indonesia, sulit dialihkan. Yang kedua, humor ini untuk orang Indonesia mungkin terlalu vulgar gitu. Ya. Nah, tapi ini kan jamuan resmi, maka untuk dalam rangka stick to face saving principle tadi, interpreter bisa mengatakan saudara-saudara lewat salurannya silakan tertawa karena humornya lucu sekali. Ini contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Jadi ada beberapa pertimbangan pada saat kita mengalihkan itu. Gitu. Nanti bisa dilihat saya tidak nulis di saya ya. Bisa dilihat di literatur atau di search di internet, itu ada interpreting principles, ada 6 atau 4 itu yang bisa diaju. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Jadi rules menurut Andrew Gills, the rule of maximum information in original message, 1. Yang kedua, rule of maximum effect on receivers. Yang penting tadi efeknya on receivers itu sama. Rule of minimum effort. Ada keempat, rule of saving one's face in case of emergency. Yang contoh saya tadi mengaplikasikan rule nomor 2 dan nomor 4. The rule of maximum effect on receivers. Yang penting audiensnya tertawa. Dan rule of saving one's face in case of emergency. Saving the face of Perdana Menteri tadi. Kalau efeknya tidak tercapai, tidak ada yang tertawa, ya mungkin wajahnya akan memerah karena loh ternyata gagal guyon saya begitu. Dan rule yang terakhir adalah the rule of striving for safety. Nah, ini sesuatu yang memang tidak murni tentang linguistik ya. Misalnya saving one's face, striving for safety, itu tidak murni tentang linguistik. Demikian. Poinnya adalah pesan yang disampaikan oleh speaker harus juga tersampaikan pada audiens gitu ya.
Jadi Ya, tugas dari ya, interpreter itu betul. seperti itu. Baik, ini ada lagi pertanyaan Pak Sugeng dari Wiwit Tabasantoso. Bapak ya, Bapak Wiwit Tabasantoso. Bagaimana cara belajar atau berlatih interpreting secara mandiri, Pak? Mungkin ada tips dan triknya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Wiwit. Ini dari Lampung, kalau nggak salah Pak Wiwit ini. Wah, selamat datang, Pak. Terima kasih hadir lagi di Polinema meskipun lewat virtual ya. Tahun 2011 Pak Wiwit hadir di antara kita di Polinema di konferensi penerjemahan kita. Pertanyaan Pak Wiwit ini sama dengan pertanyaan saya, bagaimana belajar atau berlatih interpreting secara mandiri. Tapi secara teori saya tadi menyampaikan beberapa skills yang terpisah gitu, yaitu bisa dilatih. Misalnya antisipasi bisa dilatih dengan cara misalnya melatih antisipasi. Kita nyetel di YouTube tentang pidatonya siapa, kemudian kita pause. Oh, dia akan ngomong gini. Jadi misalnya 2 bulan yang akan datang saya mendapat tugas menjadi juru bicara Obama, mantan presiden itu. Nah, sekarang untuk topiknya memang sudah jelas, ya, kemanusiaan misalnya, atau race equality misalnya. Topiknya sudah jelas, kita bisa mencari terminologinya di internet. Nah, kita cari di YouTube barangkali rekaman video dari pidato Pak Obama. Kemudian pada saat setelah pembukaan kita pause. Nah, kita predik dia akan bicara apa gitu. Itu salah satu. Kemudian yang skill-skill yang lain mirip dengan itu. Skill yang lain mirip dengan itu, termasuk memori. Di dalam consecutive interpreting itu step pertama memori itu kan melatih mengingat kata-kata yang tidak ada kaitannya gitu. Misalnya anjing tempat tidur, mobil bensin tengkurap. Anjing tempat tidur, mobil bensin tengkurap. Nah, itu 4. Biasanya kita 12 atau 20. Kita minta istri kita bisa sebelum tidur. Kita nulis kemudian di selembar kertas diberikan kepada kita, ditunjukkan kepada kita berapa detik atau 1 menit, dan kita mencoba untuk mengingat itu. Ada yang namanya visualization. Ada teknik visualization, bagaimana mengaitkan satu kata dengan katanya dengan cara visualisasi. Ini untuk awal melatih memori misalnya. Jadi berbagai macam penggalan discrete skills tadi bisa kita latihkan di diri kita. Misalnya kalau di Polinema semester 5 ini ya, ada simultaneous interpreting. Ada latihan yang di mana-mana bisa kita lakukan, shadowing atau parroting. Jadi menirukan orang berbicara secara cepat dengan bahasa yang sama. Nah, itu langkah awal untuk konsekutif. Kita lakukan sambil muter YouTube. Bisa kita lakukan sambil muter YouTube, dan kita sekarang pun Mas Wiwit bisa melakukan. Saya bicara langsung ditirukan. Mic-nya di mute ya, langsung ditirukan secepat mungkin, sedekat mungkin dengan saya. Sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasi, membaca skill-skill apa yang membangun interpreting competence secara keseluruhan. Dan kita bisa melatih skill-skill itu pada diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau pada tahap production ya, pada tahap production kita bisa pakai Zoom kan gratis ya, di bawah 40 menit itu kan bisa main. Nah, kita hanya perlu 5 menit, 5 menit saja setiap kali latihan. Kita nyetel video, kita share video itu untuk diri kita, dan kita interpreting sendiri, dan kita record. Nanti kita play lagi. Oh, kekurangannya ada di sini. Begitu. So many ways
to do that thing, saya kira. Oke, demikian Mas Wid. Ya, terima kasih banyak Pak, jelas sekali, alhamdulillah. Sama-sama, terima kasih. Baik, ya sangat menarik sepertinya ini ya. Pembicaraannya semakin menarik saja. Ini ada lagi Pak Sugeng dari Putri Ubaida Maya. Nih, Pak Sugeng, bagaimana cara yang ideal bagi kita memberikan feedback pada performance interpreting mahasiswa sekaligus menilainya? Apakah ada rekomendasi untuk rubrik penilaiannya? Terima kasih Pak Sugeng. Ada, kita punya rubrik penilaian. Dan saya kira di internet banyak itu, dan kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswa kita. Memang biasanya pakai rubrik, dan yang menilai tidak kita sendiri. Pada saat mereka melakukan latihan, dosennya juga menilai berdasarkan rubrik, kemudian mahasiswa lainnya juga menilai berdasarkan rubrik. Salah satu cara yang ini diajarkan oleh Bu Rohaya kepada kami dan pernah kita pakai di dalam pelatihan kami, itu membagi kelas menjadi beberapa grup. Ya, misalnya satu kelas 20 orang dibagi menjadi 4 grup atau 5 grup. Katakanlah menjadi 5 grup, 4 grup berarti satu grup 5 orang. Ini dikasih soal yang membacakan sebagai pembicara, kemudian ada juru bahasanya 1, berarti 3 orang sebagai pendengar. 3 orang itu yang menilai berdasarkan rubrik dan kemudian memberi masukan setelah interpreting session latihan itu selesai. Dan mereka akan berdiskusi itu, mungkin setuju, mungkin tidak. Pada saat mereka tidak mencapai kata sepakat, dosen datang untuk menjernihkan suasana. Begitu caranya. Tapi sekarang Bu Tri Ubaida, maksudnya saat ini saya tidak siap untuk share rubriknya. Tidak siap sekarang. Nyarinya itu masih lama nanti. Ya, begitu. Baik, bagaimana Putri Ubaida? Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Nggih, sampun, matur nuwun. Oh, nggih. Baik. Ini ada lagi dari Pak Ardimas Sasdi. Mungkin Bapak Ardimas Sasdi ingin langsung berbicara dengan Pak Sugeng. Silakan di-unmute mikrofonnya. Pak Sugeng izin memperkenalkan Pak Ardimas Sasdi ini besok yang akan menjadi pemateri di hari kedua. Oh, terima kasih Pak Ardimas. Makanya nama ini kok ada di memori saya ya. Padahal belum latihan tadi, belum latihan memori, tapi kok sudah dari memori saya. Oh, rupanya begitu. Nggih. Ini ditulis, pertanyaannya juga ditulis. Ditulis, nggih. Ya, atau mungkin. Nah, kalau Pak Ardimas berkenan menyampaikan langsung, silakan. Kalau tidak bisa saya jawab. Bisa saya baik Pak. Oke. Saya sebenarnya nggak begitu paham tentang translation ini. Sekalipun saya pernah belajar di S1 karena memang S1 saya ada translation, ada English literature gitu. Dalam prakteknya saya lebih banyak sebenarnya pada translation bukan interpretation. Tapi kami pernah menggunakan buku Naida ini dulu. Nah, kira-kira isinya ya bahwa translation yang terbaik menurut Naida, tapi tentu banyak ahli lain yang punya pendapat tentang ini, itu adalah kemampuan interpreter atau translator menerjemahkan bahasa asli ke bahasa target itu sedekat mungkin. Jadi itu intinya yang disebut oleh Naida. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengukur bahwa kita sudah menerjemahkan apa yang seharusnya kita kerjakan itu sudah sedekat mungkin ke bahasa target. Maaf, saya juga translator sebenarnya, tapi ya translator kecilan untuk lembaga donor asing gitu. Baik Pak Sugeng, terima kasih, dan Ibu Pritantina, thank you very much.
Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Adimas. Ini kita mengutip ke Naida and Tabor, dan kita tahu ini kan buku itu pada dasarnya ditujukan untuk penerjemahan tulis. Memang ada kemiripan antara penerjemahan tulis dan penerjemahan lisan, namun ada elemen-elemen yang memang tidak sama. In case of written translation, untuk menilai kedekatan itu lagi-lagi kita bicara rubrik. Di industri itu ada banyak rubrik. Ada LISA rubrik, LISA, sekarang organisasi itu sudah buyar. Kemudian itu diadopsi oleh banyak organisasi, termasuk SDL Studios juga mengadopsi itu. Kemudian ada Blackjack namanya, ada JEI berapa gitu. Malah untuk bidang-bidang tertentu dibedakan rubrik itu. Yang terbaru, TAUS, TAUS, itu organisasi di bidang industri penerjemahan, juga mengeluarkan rubrik. Rubrik itu berisi, yang paling mudah, yang paling efisien memang, rubrik itu berisi identifikasi kesalahan. Identifikasi kesalahan, kemudian memberi nilai kesalahan itu. Yang saya sebutkan tadi yang digunakan di industri, sehingga praktis sekali gitu. Dengan cara itu bisa dilakukan dengan cepat penilaiannya. Terus kemudian kalau mau tidak praktis, yang untuk penelitian itu bisa mencampur dari approach-nya siapa, dari pragmatik, dari linguistik, dari semantik bisa dicampur. Intinya memang ada rubrik yang digunakan untuk menilai ketepatan itu, kualitas penerjemahan itu. Kemudian di dalam interpreting ini, bedanya dengan di terjemahan itu, kalau terjemahan tulis dicetak, dijual, laku, kesalahan bisa ditemukan banyak orang. Nah, kalau di interpreting sudah selesai ngomong ya sudah selesai, salah ya nggak bisa dihapus ya, nggak bisa ditandai, nggak bisa dihapus. Ya meskipun salah tidak perlu, misalnya ini taktiknya ya, nggak perlu minta maaf kepada audiens. Maaf saudara-saudara, saya tadi telah melakukan kesalahan. Tidak perlu itu. Saya nggak tahu, tapi memang begitu. Jadi ada taktik, ada strategi yang intinya itu yang membiarkan kesalahan itu apa adanya. Karena itu bisa dikompensasi berikutnya. Nah, bagaimana cara menilainya? Ya lagi-lagi kembali ke rubrik. Ada beberapa versi rubrik itu, mulai dari non-verbal cues, ada juga kualitas verbalnya itu. Namun ini yang perlu saya garis bawahi, sesuai menurut pengetahuan saya adalah yang natural equivalence itu, natural equivalent itu yang kadangkala tidak dipentingkan. Karena yang penting adalah menyampaikan pesannya tadi. Meskipun aslinya itu berbunga-bunga, kalau kita tidak punya waktu untuk mengalihkan ke dalam bahasa yang berbunga-bunga, batang dan cabang pun tidak apa-apa. Itu kalau interpretation ya? Ya, kalau interpretation. Tentu saja lebih baik kalau memang bisa sedekat aslinya berbunga-bunga, interpretation-nya itu berbunga-bunga. Ada sebuah kasus yang selalu menarik kalau konferensi itu dibuka oleh pejabat di Malaysia. Pejabat di Malaysia selalu membuka sesuatu dengan pantun. Mesti ada pantunnya. Nah, bagaimana menerjemahkan pantun ini? Nah, mungkin sekitar tahun 2010 saya ingat, bukan 2010, ini yang 2015. Saya ingat karena kebetulan interpreternya itu saya kenal, orang Singapura, mungkin beberapa di sini kenal, namanya Bashir.
setelah dibuka oleh menteri saat itu konferensinya, kita ada break dan saya tanya, Basir, saya curious bagaimana kamu mengalihkan pantun tadi bagaimana? Ya saya nggak bisa, tidak saya alihkan, saya intinya misalnya bis kuning lewat kali, saya senang bertemu lagi. Yang diterjemahkan yang senang bertemu laginya itu saja. I'm very happy to see you again here. Jadi bis kuning lewat kali tadi nggak perlu diterjemahkan. Kalau diterjemahkan kan yellow bus nggak tahu ya. So it doesn't fit into the context. Barangkali ada kaitannya dengan pertanyaan natural istilahnya apa ya, closest natural equivalent itu ada bisa di-highlight di situ. Memang tidak semuanya bisa diterjemahkan atau dialihbahasakan. Begitu Pak Ardi, Mas. Baik Pak Sugeng, thank you very much. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ardi, Mas Asti sudah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, dan terima kasih Pak Sugeng sudah menjawab dengan sangat baik. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.45, berarti sesi pertama kita ini harus diakhiri, walaupun sebenarnya masih banyak ya yang yang mau bertanya ini. Sepertinya Pak Sugeng karena sudah tersihir dengan presentasi dari Pak Sugeng begitu ya. Baik, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah dengan sangat baik mengikuti presentasi dari Pak Sugeng. Terima kasih pada Pak Sugeng juga atas penyampaian yang sangat bagus sekali. Ini saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya kembalikan kembali kepada MC. Silakan Mbak Novi.